Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Harapan dan impian serta realita yang ada di dalam kehidupan ini, kadang kita melihat bahwa banyak realita di sekitar kita yang tidak sesuai dengan impian kita. Manakala impian dengan realita tidak menjadi kenyataan, mungkin muncul problema. Kalau problema muncul, maka ditinggal ngopi saja. Artinya jangan dibuat sepaneng ya. Jadi banyak persoalan di sekitar kita. Ketika kita banyak persoalan yang harus kita hadapi, mungkin kata kuncinya sederhana sebenarnya, realita dan impian. Kadang-kala kita punya mimpi, kita punya impian, kita punya cita dan angan yang luar biasa. Kadang angan dan impian kita tidak sesuai dengan realita yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya ya realita itu sebenarnya fakta yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Ya. Hanya saja memang di sekitar kita ini kita masih terbelenggu dengan impian, cita-cita, angan semu dan mimpi-mimpi jangka panjang. Maka ketika mimpi jangka panjang ini tidak terrealisasi, yang pasti itulah awal kesedihan. Awal kesedihan. Kenapa dikatakan awal kesedihan? Karena begini, setiap kali kenyataan ini kadang-kadang menjadi pukulan martil kalau harapannya terlalu tinggi. Harapannya seperti mimpi di siang bolong. Maka bagaimana sebenarnya kesesuaian mimpi dan realita? Jadi mimpi itu sulit menjadi kenyataan, tapi kalau impian itu semacam cita-cita, identik dengan cita-cita. Maka janganlah pernah mimpi, tetapi buatlah impian jangka panjang. Bedanya mimpi dengan impian, kalau mimpi sulit direalisasi karena tidak sesuai dengan potensi. Tetapi kalau impian, cita-cita itu didasarkan peristiwa, eksperimen, dan catatan kecil. Dan insya Allah ketika itu impian, cita-cita, insya Allah bisa terlaksana. Hanya saja ada itemnya. Bagaimana teori aplikasinya? Teori aplikasi. Karena setiap kali impian itu pasti harus ada aplikasi realita yang terjadi di sekitar kita. Kadang kita memang terlalu tinggi, muluk-muluk impian kita yang terjadi, maka kita harus melakukan fakta-fakta di lapangan, investigasi yang ada di lapangan. Baik, kita ngopi dulu. Jadi, yang perlu di garis bawahi satu, impian harus disesuaikan dengan konsep dasar analisa potensi diri. 2. Analisa potensi lingkungan. 3. Analisa potensial kemampuan dan kekuatan untuk merealisasi impian tadi. Itu kata kuncinya. Kemudian impian itu adalah target konseptual. Jangan membuat abstrak, tapi buatlah agak sedikit rigid, terperinci, detail, sehingga arahnya jelas. Kalau impian tadi tidak terkonsep, tidak rigid, tidak detail, nanti sangat sulit untuk merealisasi tujuan. Ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya sederhana. Konsep itu akan terlaksana apabila detail rinci. Oke. Ketika detail rinci, seperti kita mencari alamat seseorang dan ada datanya, ada alamatnya detail. Baru akan terrealisasi. Tapi kalau tidak detail, ya menjadi masalah baru dalam kehidupan ini, gitu loh ya. Kemudian yang kedua, persoalannya adalah bagaimana mengaplikasikan tadi menuju satu titik tadi dengan impian tadi. Misalnya untuk menuju satu titik tadi perlu perjuangan apa sih? Diperhitungkan kemampuan finansialnya, diperhitungkan teknisnya, diperhitungkan biaya operasional, diperhitungkan inventarisnya, diperhitungkan intinya stakeholder apa yang dipakai untuk meraih impian. Misalnya begini, kita pengen usaha, misalnya kita punya usaha resto atau kita punya usaha angkringan, maka harus ada analisa di sana. Entah itu biaya produksi, biaya kosnya, modalnya, sarana prasarana, jelas gitu. Jadi target goalnya jelas, tujuannya jelas. Ya, oke.
Setelah itu baru berikutnya adalah aplikasi. Aplikasi itu bukan sehari 2 hari, butuh istiqomah, butuh kontinuitas, butuh sungguh-sungguh. Karena kalau aplikasi tidak sungguh-sungguh, sulit terrealisasi. Ya. Maka kesungguhan untuk meraih impian tadi sangat diperlukan. Maka berazam, ya, bersungguh-sungguh gitu. Kemudian setelah bersungguh-sungguh, kemudian kita lihat analisa potensi lingkungan. Bagaimana pertimbangan pesaingnya, bagaimana lingkungan yang lainnya, bagaimana kebutuhan masyarakatnya. Ya. Contoh di kawasan wisata religi misalnya di kawasan Demak, maka di sana muncul bisnis. Apa itu? Sorban, bisnis tasbih, bisnis sejarah Wali Songo di Tanah Jawa. Jadi disesuaikan potensi. Maka masyarakat itu butuh apa? Itu kalau bicara bisnis. Jadi bukan kita mau apa, bukan, tapi masyarakat butuh apa, dibalik paradigmanya. Kalau aku mau bisnis ini loh, kalau masyarakat nggak butuh, nggak melaku bisnisnya. Maka paradigma bisnis itu masyarakat butuh apa, dan kita bisa nggak menyediakan kebutuhan masyarakat tadi. Itu yang sering terjadi. Baik. Kemudian statement closing ya. Impian boleh, cita-cita boleh sih, semangat sih boleh, semuanya boleh, tetapi disesuaikan situasi dan kondisi, kemampuan, analisa kekuatan, analisa ketersediaan modal, peluang di sekitarnya, pesaing di sekitarnya, ya. Sehingga apakah kita masih mampu merealisasikan bisnis ini? Di tengah bisnis misalnya retail yang marak ini, warung-warung kecil di kampung Kang itu mati. Ya, ada beberapa retail di pinggir jalan, warung kecil mati, maka harus bertahan. Dan sekarang retail saingnya ada selingan media online, pesan antar. Jadi kadang orang mager, malas gerak. Dah telepon aja diantar, online aja diantar. Itu faktanya. Jadi ada pembeli abstrak. Baik, itu sementara dulu kawan-kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita pas nongkrong di UMKM Kaki Mikro. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.